Halo, perkenalkan nama saya Najwa Sepurapa Salim dari kelas 10-6 dari absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sal Julianti, saya dari kelas 10-6 dari absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Samarhama dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungi. Kingdom fungi adalah jenis organisme eukariotik yang ditemukan pada semua habitat di seluruh dunia. Lalu, fungi itu memiliki satu sel, namun ada juga yang memiliki banyak sel. Lalu, jamur atau fungi itu hidup di habitat yang lembab, yaitu kondisi kekurangan cahaya matahari, kondisi agak asam, dan mengandung banyak zat organik. Lalu untuk ciri-cirinya itu memiliki hifa, memiliki dan memproduksi spora, lalu berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Lalu yang terakhir, struktur tubuh jamur atau fungi itu berfilamen. Zygomicota adalah jamur yang memiliki hifa bercabang dan tidak bersekat. Lalu Ascomycota adalah jamur yang memiliki tubuh yang terdiri dari hifa yang bersekat. Basidiomycota adalah jamur yang berukuran besar sehingga mudah dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Lalu Deuteromycota adalah jamur yang tidak sempurna karena tingkatan seksualnya belum diketahui. 6 akan menjelaskan tentang protista. Protista adalah organisme eukariotik yang tidak termasuk dalam kategori hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Mereka bisa uniseluler atau multiseluler sederhana. Protista hidup di air, tanah, atau sebagai parasit. Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa, heterotrof bergerak dengan silia atau flagella. Contohnya amoeba, paramecium. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Autotrof punya klorofil untuk fotosintesis. Contohnya ganggang hijau, ganggang merah. Yang ketiga, protista mirip jamur, heterotrof, hidup sebagai decomposer atau parasit. Contohnya jamur lendir. Protista berperan penting dalam ekosistem sebagai produsen, decomposer, dan sumber makanan bagi organisme lain. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Salah satunya adalah Plantae. Plantae merupakan makhluk hidup yang identik dengan warna hijau karena berasal dari klorofil. Plantae ini merupakan salah satu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinil sel dan klorofil. Jadi dari Plantae ini, yang pertama multiseluler atau memiliki banyak sel, yang kedua autotrof dapat membuat makanannya sendiri, dan yang ketiga eukariotik yaitu sel yang telah memiliki membran inti sel. Untuk klasifikasi Plantae ini ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, serta ada tumbuhan biji yang terbagi menjadi dua, yaitu biji terbuka gimnospermae dan biji tertutup angiospermae. Kingdom Monera merupakan salah satu organisme prokaryotik. Lalu anggota dari Monera merupakan organisme primitif yang tubuhnya itu terbentuk hanya dari satu sel saja. Lalu Monera melakukan perkembangbiakan melalui pembelahan. Individu baru nantinya akan terbentuk dari suatu proses pembelahan yang terjadi pada induknya, hanya selama 20 menit saja. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari Kingdom Monera. Klasifikasi dari Kingdom Monera ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Archaebacteria. Archaebacteria ini merupakan kelompok bakteri purga yang memiliki karakteristik berbeda dengan anggota Monera lain. Itu dapat dijumpai di berbagai tempat yang ekstrim. Ciri dari Archaebacteria ini yaitu yang pertama tidak memiliki dinding peptidopikan, yang kedua dapat bertahan terhadap antibiotik, dan yang ketiga dapat hidup di berbagai tempat yang ekstrim. Lalu yang kedua ada Eubacteria. Eubacteria ini adalah kelompok besar mikroorganisme uniseluler prokaryotik. Mereka adalah salah satu bentuk kehidupan paling beragam dan melimpah yang ada di permukaan bumi. Ditemukan di hampir setiap habitat, mulai dari tanah dan air hingga di dalam dan di permukaan organisme lain. Ciri dari Eubacteria ini yang pertama prokaryotik, yaitu mereka tidak memiliki inti sel yang membungkus membran. Yang kedua, Eubacteria ini umumnya sangat kecil, berukuran mikroorganisme sekitar 1-5 mikrometer. Dan yang ketiga, autotrof, yaitu mereka dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis dan kemosintesis. Selanjutnya, ciri-ciri Monera. Yang pertama, uniseluler dan prokaryotik terdiri dari suatu sel tanpa inti sejati. Yang kedua, dinding sel, mengandung peptidoglikan pada bakteri. Yang ketiga, ukuran mikroskopis hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Reproduksi cepat, umumnya dengan pembelahan biner. Yang kelima, habitat luas, hidup di berbagai lingkungan, termasuk ekstrim. Yang keenam, metabolisme beragam, bisa autotrof, fotosintesis, kemosintesis, dan heterotrof.